Marquez menghadiri malam penghargaan MotoGP di Valencia pada Minggu 16 November. Dalam event bertajuk MotoGP Awards 2025 itu dihadiri para juara di tiap-tiap kelas yang berbeda. Marc Marquez naik ke panggung merayakan comeback-nya sebagai juara setelah berkutat dengan cedera parah pada 2020 silam. Di atas panggung, Marquez mengungkap pesan inspiratif sembari mengingat prosesnya selama cedera hingga kembali naik takhta. Marquez yakin masih punya kesempatan untuk kembali menjadi juara dunia. Marquez berharap kebangkitannya dari fase cedera hingga juara bisa memotivasi orang lain, terutama bagi para pembalap yang mengejar prestasi di MotoGP. Saya harap comeback ini dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang dan pantang menyerah, katanya. Marquez kini menyamai rekor Valentino Rossi dengan meraih 7 gelar di kelas utama MotoGP. Ia masih bisa melampaui rekor The Doctor apabila kembali tampil baik musim depan. Insiden terjadi ketika Morbidelli menabrak motor Alex Espargaro dari belakang saat pembalap berada di grid sebelum balapan. Benturan tersebut menyebabkan cedera pada lengan kiri Morbidelli sehingga dia tak fit untuk mengikuti tes. Sebagai gantinya, VR46 memberikan kesempatan berharga kepada Celestino Vietti, pembalap Moto2 Speed RS, dan rider dari Akademi VR46 untuk merasakan motor MotoGP pertamanya, yaitu Ducati Desmosedici GP di sirkuit Ricardo Tormo. Vietti sendiri mengaku senang sekaligus terkejut atas kesempatan itu. Sebelum tes, Vietti mendapat dukungan dari rekan satu tim di akademi seperti Marco Bezzecchi, yang menyuruhnya untuk menikmati pengalaman ini. Menurut Vietti, ini adalah mimpi yang dirasakan setiap pembalap. Bahkan hanya satu lap di motor MotoGP sudah menjadi momen spesial baginya. Dari sisi VR46, keputusan ini memberi dua manfaat sekaligus. Mengatasi kekosongan pengemudi akibat cedera Morbidelli, sekaligus mengevaluasi potensi Vietti sebagai calon masa depan MotoGP di dalam tim. Pedro Acosta kembali menunjukkan sisi dewasa dan tenang yang menjadi ciri khasnya. Meski namanya mulai ramai dibicarakan dalam bursa kontrak MotoGP untuk musim 2027, pembalap muda KTM itu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak punya stres menghadapi situasi tersebut. Bagi Acosta, masa depan bukan sesuatu yang perlu diburu. Yang penting, ia tetap cepat. Musim 2025 menjadi tahun pembuktian bagi si hiu dari Mazzaron. Tanpa tekanan berlebihan, Acosta menutup musim dengan 12 podium gabungan sprint dan race, serta finish keempat di klasemen, naik satu posisi dibandingkan musim sebelumnya. Ia bahkan mulai tampak lebih solid di paruh kedua musim saat KTM berhasil menghadirkan paket yang lebih konsisten untuk bersaing. Di tengah performanya yang terus naik, isu kontrak justru semakin menguat. Banyak pihak menyebut Acosta akan menjadi incaran besar di pasar pembalap MotoGP 2027. Namun Acosta menjawab santai. Kalau kamu cepat, kamu tidak perlu terburu-buru memikirkan masa depan, katanya dikutip Crash. Ia juga menegaskan bahwa dirinya merasa nyaman dengan kru yang ia miliki saat ini dan hanya ingin fokus menjalani pramusim sebaik mungkin. Targetnya sederhana namun penting, memastikan motor terbaik saat seri pembuka, lalu menjaga konsistensi seperti yang ia tampilkan di akhir musim. Toprak Razgatlioglu melakukan debut publiknya di kategori MotoGP bersama tim Pramac Racing yang menggunakan motor Yamaha V4 dalam sesi tes pasca musim di Valencia. Saat itu, Toprak menyelesaikan 53 lap dan menempati posisi ke-18 dari 22 pembalap dengan selisih 1,294 detik dari waktu terbaik. Bos tim Pramac, Gino Borsoi, menyebut bahwa kejutan terbesar bukanlah waktu putaran tercepat yang dicatat Toprak, melainkan seberapa cepat ia menyesuaikan diri dengan gaya balap dan komponen baru, khususnya ban depan Michelin yang digunakan di MotoGP, dibandingkan dengan ban Pirelli yang biasa ia gunakan di WSBK. Kami semua tahu dia luar biasa dalam titik pengereman, tapi dia menunjukkan hari ini bahwa ia mampu mengubah gaya balapnya dalam waktu yang sangat singkat. Kami memberikan beberapa tip dan ia mampu belajar dengan sangat cepat, katanya dikutip Crash. Borsoi mengungkap bahwa tim memberikan arahan spesifik ke Toprak seperti jangan mengerem terlalu keras dan coba memahami ban depan, karena perbedaan besar antara ban yang biasa digunakan di WSBK dan ban Michelin di MotoGP. Meski Toprak menunjukkan adaptasi yang cepat, masih ada area yang perlu diperbaiki, terutama penguasaan ban belakang dan setting elektronik.
Borsoi menyatakan bahwa pada tes berikutnya, fokus tim akan lebih kepada setup berbeda di bagian depan untuk membantu di area yang masih menjadi tantangan. Di sesi tes MotoGP di Valencia, Francesco Bagnaia menghadapi situasi yang menarik. Meskipun secara waktu ia berada di belakang rekan setim sementara Nicolo Bulega, fokus utama Bagnaia bukanlah mengejar posisi tercepat, melainkan mengembangkan motor Ducatinya secara teknis. Dia menegaskan bahwa hari itu lebih merupakan pekerjaan konstruktif, terutama dalam membangun feel pada bagian depan motor, yang selama musim 2025 sempat menjadi sumber masalah. Namun yang membuat uji coba ini semakin penting adalah uji aero baru dari Ducati. Pecco mencoba fairing baru yang secara desain merupakan evolusi dari paket aerodinamis sebelumnya. Menurut laporan Crash.net, fairing baru ini menggabungkan konsep yang pernah dipakai Marc Marquez pada 2025, namun ditambahi unsur lekukan gali di sisi mirip dengan desain yang digunakan Aprilia, KTM, dan Yamaha. Bagnaia menyatakan bahwa walaupun ia merasa senang dengan perkembangan awal dari paket aero tersebut, terutama karena memberikan feel pengereman dan masuk tikungan yang lebih baik, analisis lebih lanjut masih diperlukan. Dia menyebut bahwa karakteristik sirkuit Ricardo Tormo kurang ideal untuk uji aerodinamika. Jadi, jumlah putaran yang diambil belum cukup untuk mengambil keputusan definitif. Ducati sendiri tampaknya melakukan pendekatan yang hati-hati. Uji coba aero baru ini bukan semata untuk show, tetapi bagian dari upaya pengembangan jangka panjang. Dengan kombinasi antara perbaikan feel pengereman, stabilitas di tikungan, serta integrasi dengan bagian lain dari motor seperti sasis atau rem, Ducati berusaha memperkuat performanya menuju musim berikutnya. Jorge Martin mengaku bahwa meskipun telah mencoba banyak pembaruan di motornya bersama Aprilia, dia kadang masih merasa seperti rookie. Saat sesi tes di Valencia, Aprilia memperkenalkan sejumlah bagian baru seperti sasis dan fairing aerodinamis. Menurut Martin, sasis baru terasa lebih pas dengan gaya balapnya dan membuat manuver di tikungan jadi lebih alami. Tetapi, beberapa bagian aero seperti fairing sulit dia pahami dan rasanya belum sesuai sepenuhnya. Dia juga mencoba beberapa pengaturan ergonomi seperti tangki dan pijakan kaki. Namun cukup membingungkan dan waktunya terbatas, jadi akhirnya mereka kembali ke setelan standar. Tantangan utama yang ia rasakan adalah saat keluar dari tikungan. Martin bilang di sana dia masih kesulitan mendapatkan akselerasi sebanyak yang dia inginkan, padahal itu biasanya adalah kekuatannya. Selain itu, cedera bahunya dari kecelakaan sebelumnya juga jadi beban mental dan fisik. Dia bilang belum merasa 100% dan takut mengambil risiko jatuh lagi.